Iya bener, bener. Orang yang bikin nggak perlu, orang yang pakai nggak tahu, orang yang beli nggak tahu. Nyambung nyambung. Ada yang kepikiran nggak? Bener kan? Nyambung kan? Berarti yang kurang loh. Banyak tahu, benar-benar. Ada yang jokes kayak fun gitu tau nggak? Yang fun, tau fun. Funnya kayak gitu. Nih coba. Kalau nendang bola masuk cawang. Kalau nendang bola masuk cawang. Gawang. Gawang itu yang misalnya kayak gawang harimau, gawang buaya. Jokes itu bukannya kalau misalnya nanya motor tadi. Oh, apa? Kasus yang jawab iya. Kasus apa? Kasus apa sih? Case. Case ya. Oke, teman-teman aku persilakan untuk saat teduh dulu ya teman-teman.
Selamat pagi guys. Kurang meriah, nggak mau. Biasa kalau sama aku gak ada sepi-sepi ya. Coba sekali lagi, selamat pagi guys. Pagi. Sekali lagi. Selamat pagi guys. Pagi. Oke. Gitu dong. Aduh, pagi-pagi udah loyo. Gak ada bedanya sama lansia di belakang. Ya, canda Oma. Yuk. Dapat sih kamu dia banget. Oke. Aku mau nanya-nanya nih, mau sebelah sini. Kira-kira kalian tahu gak dress code pemusik kita hari ini apa? Siapa tuh yang ngomong Orang tuh? dalam itu, orang dalam. Gak boleh orang dalam. Yang ini. Menurut kalian kita dress code-nya apa hari ini? Udah. Jadi dress code kita hari ini Blackpink. Karena kita dalam rangka menyambut Blackpink datang ke Jakarta. Gak ada hubungannya. Tapi kita biar meriah aja, biar beda aja. Kita Blackpink hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau hayo lo deg-degan. Aku mau nanya-nanya nih buat teman-teman yang hari ini pakai salah satunya ada warna black and pink. Hayo, lihat siapa yang pakai ada warna black and pink. Hayo lo, enggak. Oke. Coba Casey mau milih siapa Casey? Pilih satu Casey. Yang Blackpink. Iya, gak usah Blackpink, yang ada blacknya, ada unsur blacknya, ada unsur pink. Siapa ya? Itu pink bukan? Yang mana tuh? Mana? Tunjuk. Samperin dong. Samperin dong Casey dong. Boleh, iya boleh. Yuk, boleh berdiri. Tunjukkan auramu. Ya, aku mau ini aja sih, kayak cerita-cerita biasa aja. Kayak apa sih yang kamu pengen syukurin di selama 1 minggu ini? Gitu. Masih bisa datang ke gereja sih. Sorry, mic-nya mau deketan lagi. Masih bisa datang ke gereja. Ya. Masih bisa datang ke Masih bisa datang ke gereja, oke. Ada lagi nggak selain itu? Nggak? Oh guys, oke. Oke, Casey, thank you. Next, aku, siapa lagi yang pakai Blackpink ya hari ini ya? Kayaknya itu deh, aku hampir udah gak pernah lihat, siapa Brian ya kalau nggak salah. Siapa sih? Coba aku Jazril. Iya benar kan? Pakai hitam kan? Brian kan? Iya BL, sebelahnya Ko Jazz. Udah lama kayak gak pernah kelihatan. Apa yang paling disyukurin? Jangan ke gereja, jangan pelayanan, jangan apapun itu, yang lain. Yang disyukuri masih bisa pergi sama teman-teman kemarin. Oke, masih bisa pergi sama teman-teman. Oke, satu lagi mungkin dari sebelah sini kali ya. Casey ada yang pakai Blackpink gak Casey? Blackpink siapa? Blackpink gak ada. Yang black? Yang black banyak. Masa gak ada black sih? Siapa? Oh boleh. Boleh sharingin apa yang paling disyukuri selama seminggu ini? Ya masih bisa bertemu dengan teman, masih bisa pergi ke sekolah juga, ya main-main lah, masih bisa lah. Oke, berarti aku sebenarnya kita semua suka cita ya hari ini ya. Ya ada yang tiba-tiba nangis di belakang pojokan kan gak lucu ya. Oke, kalau Stefanessa nih, kira-kira apa nih selama seminggu ini yang paling kamu syukurin? Aku yang paling disyukurin itu karena bisa dikasih kekuatan buat jadi liturgos lagi hari ini. Terus kayak gimana ya? Apa lagi ya? Karena udah dikasih kesempatan buat pelayanan, terus masih bisa buat melayani kalian semua. Terus karena bermuji Tuhan lagi gitu, Ci. Terus kalau Cici sendiri apa kesibukannya? Kalau aku sebenarnya ini sih ya, kayak kalau aku kan lagi sibuk banget nih, kayak kerja walaupun aku libur kan. Jadi ucap syukur sih, ini nggak sepik-sepik ya, nggak bohong-bohong ya, tapi kayak ucap syukur aku masih bisa ngeluangin waktu, bisa buat latihan, bisa buat pelayanan di sini. Tapi guys, kelihatannya emang agak hektik ya, mungkin aku ngerasain banget jadi kalian maksudnya kayak sekolah, ada yang kerja juga, kuliah gitu, hektik banget. Tapi
ucap syukur banget gak sih kita masih bisa di sini, masih diberkati sama Tuhan, masih bisa masih ketemu temen nih walaupun kanan kirinya mungkin ada yang nggak tahu gitu kan ya. Betul. Nah maka dari itu yuk kita mau sama-sama menyanyikan lah nyanyian baru bagi Allah dengan sambil bangkit berdiri. Kebaktian kita pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Silakan dulu teman-teman. Ya, mungkin kayak yang aku cerita tadi gitu ya. Kayak minggu-minggu ini tuh aku lagi sibuk banget ya, benar-benar namanya kayak kerja gitu. Terus ketemu banyak orang, aku harus pindah tempat dari sini ke situ gitu. Walaupun sebenarnya kerjaan aku tuh bisa dibilang freelance. Tapi ini tips ya buat kalian ya. Jangan pernah nyari kerjaan yang namanya freelance. Kenapa? Karena bohong. Freelance bukan kalian yang bebas, tapi sebenarnya bos kalian yang bebas minta kalian gitu. Dan itu yang aku rasain. Sebenarnya aku happy gitu. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu aku kerjaannya apa, kayak konten, sosmed dan lain-lain gitu ya. Aku benar-benar happy dan joyful juga kerja kayak gitu. Cuman yang satu sisi capek gitu. Nah, belakangan ini tuh kayak setiap doa malam, aku udah hampir gak pernah doa malam, jujur aja ya. Maksudnya kayak belakangan ini aku gak pernah doa malam. Dan aku selalu pakai alasan kayak, ya Tuhan tau lah aku ngucap syukur apa, Tuhan tahu aku bergumul apa, ya udahlah Tuhan aku capek gitu. Aku tidur aja ya. Atau kadang kayak, Tuhan bersyukur ya, amin, dah tidur tuh. Atau gak bisa kayak ambil tidur-tiduran kayak, Tuhan capek banget gitu. Kayak alasan lah pokoknya kayak, soalnya kayak bebannya berat banget gitu. Padahal ya gitu kan. Nah, ini sebenarnya percaya nggak percaya ya, tapi ini terjadi sama aku gitu. Setiap kali aku ngelakuin hal itu, setelah seminggu, 2 minggu, aku merasa kayak ditampar sama Tuhan gitu. Kayak ada aja gitu something yang bikin aku kayak, wah apa nih gitu kan, kayak ya nggak sakit-sakit banget tamparannya gitu ya. Tapi ya namanya ditampar ya sakit gitu kan. Jadi ya akhirnya nyadar gitu ya, kayak apa karena doa juga udah gak pernah gitu. Dan sebenarnya kayak aku mikir gini, sebenarnya walaupun aku dikasih capek sama Tuhan, tapi sebenarnya itu juga buat kebaikan buat aku gitu. Aku capek, aku kerja, tapi sebenarnya Tuhan itu ngasih rezeki loh buat aku. Tuhan tuh buka circle, buka relasi buat aku sebenarnya, ya kan. Nah, jadi maksud aku adalah dari segitu banyaknya Tuhan kasih, walaupun kalian capek, pasti ada aja kayak hal-hal kecil yang gimana ya, yang kayak Tuhan tuh kasih buat kalian tuh terbaik buat kalian gitu. Tapi kalian gak pernah mengucap syukur sama Tuhan, atau bahkan kayak perkara doa aja tuh kalian kayak malas-malasan kayak aku tadi gitu. Aku gak tahu ini relate ke kalian atau enggak, tapi aku yakin pasti ada satu momen dimana kalian pernah ngerasain kayak gitu.
Nah, maka dari itu aku mau ngajak teman-teman semua pada hari ini, kayak yuk sama-sama kita balik ke Tuhan, kita kayak bilang, God, here I am to worship. God, here I am to bow down. And God, here I am to say that you're my God. Here I am to worship. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
Oke, teman-teman, aku mau ngajak kita buat semua buat menundukkan kepala dan mengambil sikap doa berkita. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Aku mau ngajak kita sama-sama buat merenungi semua kesalahan kita pada seminggu hari ini. Akuin aja semua dosa kita yang udah kita akuin. Kita renungin semua itu dan bayangkan kalau seandainya Tuhan Yesus ada di hadapan kalian. Kayak kenapa sih? Kayak walaupun kita udah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus selalu aja memaafkan kita. Sambil singer baru menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, aku mau undang kita buat menyanyikan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mungkin dalam beberapa belakangan ini, mungkin kami telah membuat Engkau kecewa, marah, ataupun sedih. Tuhan, kami tahu kalau hanya Engkau yang Maha Tahu tentang apa yang akan kita lakukan, entah itu mencuri, berbohong, ataupun mencontek. Mungkin hanya Engkau yang bisa mengetahui mengenai hidup kami. Tuhan, ampunilah kami, maafkan atas dosa-dosa kami, dan kuduskanlah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, aku mau ngajak kita buat bangkit berdiri dan membacakan berita anugerah kita.
Berita anugerah kita terambil dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Aku bakal bacain buat kita semua. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah adalah membangkitkan kita dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Karena sekarang kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mari kita meresponi berita anugerah kita sambil menyanyikan lagu Tercurah Darah Tuhanku. Oke, silakan duduk teman-teman. Jangan ketawa dong. Usaha nih mereka nih. Tadi rencana ada marching band di belakang. Enggak ya, bercanda. Bukan upacara. Oke, nah kita udah mau masuk ke poin intinya nih. Kita udah mau firman Tuhan. Tapi sebelum itu aku mau sharing-sharing lagi. Kayak gini, oke. Kemarin kan aku latihan nih di sini. Aku ketemu Koko Steven. Koko Steven mana? Steven nggak ada ya? Ya nggak. Ketahuan nih, udah melupakan nih parah. Nah pokoknya kemarin aku ketemu Steven. Dia nanya sama aku, Lin, besok temanya apa? Tahu nggak jawaban apa? Jawaban aku apa? Kayaknya jangan tahu-tawa, tahu dia. Jawabannya simple. Wah, nggak tahu. Udah, H-1, jawabannya, wah tidak tahu. Ya kan? Kalau Jamil ya, jangan dikira ini well nggak jelas nih di sini, enggak. Tapi emang aku tipikalnya nggak bisa kalau misalnya kayak H-3, H-4, dalemin, baca gitu aku nggak bisa. Aku mesti kayak mepet-mepet baru baca. Nah, tiba-tiba tadi malam nih, ya kan, mau gak mau dong aku baca, aku bener-bener renungin banget ya kan. Semua WhatsApp aku matiin gitu. Jadi maaf ya yang panitia-panitia itu yang gak dijawab, gak dibaca, maaf banget ya. Tapi akhirnya gini, aku setelah baca kayak apa sih maksudnya tema hari ini gitu. Ya gila ditutup layarnya lagi. Ini baper judulnya, baper bawa perubahan kalau gak salah. Nah ya kan, nah gitu dong. Baper ya bawa perubahan benar. Jadi mulailah baca-baca ya kan. Kalau gini doang kan rancu nih. Baca kayak tujuannya maunya apa gitu kan. Tapi akhirnya aku kayak bukannya mencari bahan malah refleksi diri. Malah flashback gitu ya kayak gue ngapain, gue gini enggak gitu kan. Nah tapi karena si anak Aries ini, si anak pertama ini ya kan yang pala batunya luar biasa ini. Akhirnya aku kayak kayak gue gak salah deh kayak gitu. Kayak nutupin gitu semuanya.
gue nggak salah, gue nggak kenapa-napa, itu ya udah terjadi gitu aja gitu, bukan salah gue gitu. Nah setelah aku pikir-pikir lagi sama sebenarnya kayak firman Tuhan gitu. Kita kalau nutupin di hati, kita nutupin pikiran kita untuk kayak apa ya, denial semuanya itu nggak bakal masuk itu firman Tuhan guys. Jangan kan firman Tuhan kayak orang ngomong aja nih kalau kita udah malas sama orang itu kan kadang boro-boro masuk telinga kanan keluar telinga kiri, lewat depan mata doang paling kan gitu. Nah maka dari itu aku mau teman-teman nih sama-sama buka hati teman-teman untuk bisa dan mau gitu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi benar-benar buka dari hati dulu, baru biar dengar gitu, baru nyampe gitu pesannya. Karena kan pasti banyak yang kayak bilang, aku nggak nyampe pesannya firman Tuhan hari ini. Jangan-jangan kalian belum buka hati gitu. Nah maka dari itu aku mau ngajak teman-teman untuk bisa siapkan hati teman-teman sambil kita menyanyikan Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Kepada Kak William bisa. tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku.
hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Setidaknya inilah yang kami nyatakan lewat pujian kami. Biarlah sama dengan apa yang kami katakan, itu juga yang keluar dari hati dan pikiran kami. Kuasai diri kami Tuhan, dari awal hingga akhir pemberitaan firman. Biarlah kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pemusik dan liturgos yang sudah mengantar kita ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi ya, terima kasih. Tadi MC liturgos bilang baru tahu temanya H-1 ya. Oke, ya saya mendingan dikit lah. Saya tahu temanya H-2. Ya. Ya, teman-teman, saya untuk sekian kalinya saya hadir di sini menggantikan pembicara yang tidak bisa, yaitu Ibu Yinatia Joyo, karena beliau ada kedukaan. Papa mertua beliau meninggal 2 hari yang lalu, dan saya diberitahu hari Jumat malam juga, dan biasanya tuh saya tidak terlalu senang kalau harus melakukan sesuatu mendadak. Beda ya sama liturgos ya. Saya selalu well prepare, at least kalau firman Tuhan, kalau hubungin saya mestinya 2 bulan di awal. Biasanya saya oke. Kalau 1 bulan di awal masih oke lah. Tapi biasanya 2 hari saya nggak bakal terima. Tapi beberapa pengalaman dalam beberapa tahun terakhir mengubah pandangan saya bahwa firman Tuhan mengatakan siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Dan kalau memang tidak ada halangan dan saya bisa ada waktu untuk mempersiapkan, saya ambil pelayanan ini. Karena apa? Karena sama seperti sharingnya liturgos tadi, pada waktu kita mendalami firman Tuhan, orang yang pertama mendapat berkat dari firman Tuhan itu sendiri adalah orang yang menggali. Jadi waktu pimpin pujian, yang menikmati pujian itu pasti liturgos dan MC-nya, benar nggak? Pemusiknya juga. Jadi jangan menolak pelayanan Tuhan karena ini adalah sesuatu yang penting. Saya juga sebelum saya berdiri di sini saya sudah dapat berkat dari firman Tuhan. Maka saya yakin teman-teman juga akan dapat berkat. Kita buka dari satu bagian firman, Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ini lampunya keren ya. Alkitab saya glow in the dark Pak Edi, penentu Edi. Karena ada stabilo jadi glow in the dark. Kelihatan banget stabilonya, ayat-ayatnya. Oke, keren lampunya. Mari kita baca bergantian, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat, sampai ayat 11 maaf. Saya baca, ya betul 12 sorry. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap. Bersama-sama kita baca firman ini. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Adakah sumber memancarkan air tawan dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, kita baca sekali lagi ayat yang kelima. Ya, 2, 3 ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Teman-teman, topik ini yaitu tentang baper. Ya. Secara khusus saya ajak teman-teman lihat ayat pasal 3 ayat 5 adalah topik yang tidak mudah, khususnya buat saya. Ya. Saya merasa bahwa saya orang yang cepat berkata-kata. Jadi walaupun kalau dites temperamen, saya orangnya melankolis, mestinya menurut teori saya ngomongnya belakangan, mikir dulu. Tapi faktanya saya lebih sering cepetan ngomong, bereaksi daripada saya berpikir. Nah karena itu kadang-kadang perkataan saya seringkali dalam beberapa kejadian juga berdampak yang tidak positif. Maka poin hari ini, tema hari ini juga berbicara untuk saya sendiri. Teman-teman pernah nggak ada satu pengalaman karena teman-teman ngomong suatu kata, teman-teman membuat seseorang jadi sedih atau jadi marah? Mungkin pernah ya. Atau sebaliknya, pernah nggak ada satu pengalaman karena teman-teman ngomongin sesuatu, teman-teman jadi sedih atau marah? Oh sering banget kok, sering banget ya. Saya ingat suatu kali saya ketemu sama orang yang sudah lama nggak ketemu sama saya. Begitu ketemu sama saya, dia dari jauh dia udah nunjuk. Wah saya udah grogi nih ya, kalau dari jauh udah nunjuk. Abis ini apa yang dia mau ngomongin? Teman-teman dia nunjuk, terus begitu udah nunjuk, tunjuknya makin lama makin dekat. Terus bukan ke muka, bukan ke leher, bukan ke dada, kemana teman-teman? Ke perut. Wah dia nunjuknya ke sini. Terus dia bilang, Will, hamil berapa bulan gitu ya? Oh oke. Saya langsung tek. Wah gue gemuk ya. Langsung teman-teman pulang ngaca ya, terus di rumah ada timbangan, langsung timbang, bener, naik 3 kilo. Teman-teman, kalau itu terjadi 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu mungkin saya nggak bisa tidur. Tapi kalau terjadi sekarang, oh ya udah, memang saya tahu, saya naik turun beratnya ya. Nah teman-teman seringkali suatu perkataan itu berdampak buat kita. Dampaknya bisa besar, bisa kecil. Nah hari ini kita akan belajar dari Yakobus 3, khususnya satu pasal ini, ada 4 poin yang akan kita pelajari, yaitu tentang the power of tongue, kekuatan lidah itu seperti apa. Lalu yang kedua, the danger of tongue, bahayanya lidah. Lalu yang ketiga, how to tame your tongue, bagaimana menjinakkan lidah. Dan yang keempat, mudah-mudahan teman-teman bisa pulang dengan membawa beberapa langkah praktis. Oke ya, nggak usah catat, nanti kalau mau filenya bisa minta. Tadi saya udah kasih Phoebe. Phoebe mana ya? Phoebe? Oh ya, oke, Phoebe ya. Oke, thank you. Baik, mari kita mulai teman-teman dari poin yang pertama, the power of tongue. Ya, kekuatan lidah. Lidah itu seberapa kuat sih? Teman-teman pernah nggak lihat adu panco? Pernah ya? Pernah nggak lihat orang kuat adu tarik barang? Pernah ya? Pernah lihat angkat besi? Pernah nggak lihat adu lidah? Nggak pernah ya? Tapi teman-teman, adu lidah konotasinya lain ya, jangan mikir ke situ. Nah, teman-teman lidah itu kuat ya, ada dikatakan, ada kutipannya bahwa lidah itu nggak punya tulang, tapi dia itu bisa menghancurkan hati seseorang. Tongue has no bones, but it can break someone's heart. Ya, walaupun lidah itu tak bertulang katanya, tapi dia bisa mematahkan hati seseorang. Nah, teman-teman, lidah itu di ayat 1 dikatakan lidah itu hebat, bisa mengubah kehidupan. Teman-teman, di ayat 1 dikatakan jangan mau jadi guru. Kenapa? Karena guru itu nanti dituntut melebihi apa yang standar orang lain. Kenapa? Karena dengan lidah guru berkata-kata. Kalau dia salah ngomong, dampaknya besar. Nah ini challenge buat para guru, termasuk saya, bahwa kata-kata dan semua yang keluar dari mulut harus bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, poin yang kedua,
kita juga lebih sering salah berkata-kata. Ayat 2 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Lalu dikatakan, kalau ada yang nggak salah dalam kata-kata, dia adalah orang sempurna. Artinya apa? Artinya kita sering sekali salah. Dan kesalahan yang paling sering itu salah apa? Salah ngomong, teman-teman. Maka ini menjadi suatu hal yang penting. Kenapa lidah juga powerful? Karena itu ilustrasinya ada 3, teman-teman. Kalau teman-teman baca ayat ketiga, ayat keempat, dan kelima, ilustrasinya itu seperti apa? Tali kekang pada kuda. Teman-teman ada yang bisa naik kuda di sini? Atau pernah naik kuda? Belum ada ya? Oh pernah, 1 ya, naik kuda. Nah, teman kita tahu kekangnya kuda seberapa besar? Kecil apa besar? Kekang kuda berapa senti? Kecil ya, paling cuman kurang lebih 2 senti ya, talinya itu ya, biasanya terbuat dari kulit. Oke, beratnya kira-kira berapa kilo? Ada sekilo? Biasanya nggak sampai 1 kilo, tali kekang pada kuda. Nah, permisi tanya, kuda beratnya berapa? 1 ton biasanya kuda rata-rata. Ya, sapi itu sekitar 1 ton, kuda mungkin 800-900 kilo sampai 1 ton. Teman-teman bayangkan 1 kilo, bisa mengatur yang 1 ton. Itu hebatnya kuda. Kemudi pada kapal. Nah teman-teman kalau kemudi pada mobil, itu kecil ya. Kenapa dia nggak ilustrasinya kemudi pada mobil? Gampang kok, belum ada mobil zaman Alkitab dulu ya. Zaman dulu udah ada kapal? Udah. Kemudinya seperti apa? Kemudinya apakah di atas? Seperti apa sih kemudi kapal? Seperti apa? Jos? Kemudi kapal di atas apa di bawah? Di bawah ya, di belakang ya. Itu cuman 1 sirip kecil. Yang mungkin besarnya hanya sekitar 50 cm, setengah meter besarnya. Tapi itu bisa mengatur arah kapal mau belok kiri, mau belok kanan, mau lurus, mau muter dan segala macam. Teman-teman, maka lidah dikatakan so powerful like that. Itu small but really powerful. Dan terakhir kalau kita lihat dari Amsal, hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Itu dampaknya kenapa? Karena di perjanjian lama, kalau kamu salah ngomong, dulu raja bisa manggil orang, lalu karena salah ngomong itu bisa dipancung. Kalau teman-teman lihat film-film Cina misalnya ya, zaman kerajaan, kalau ada yang salah ngomong, itu bisa langsung dihukum pancung atau dipenggal, teman-teman. Nah ini mengerikan sekali. Maka seperti kalimat yang saya bilang bahwa the tongue has no bones, but it's strong enough to break a heart. Teman-teman pernah ngitung nggak sehari teman-teman ngomong berapa kata? Ini si Wilson sama Marvel suka bikin statistik ya. Pernah ngitung nggak? Nanti saya kasih challenge ya. Bikin game baru, hitung satu hari berapa kata yang diucapkan. Nah teman-teman ada satu riset, penelitian dari University of Arizona mengatakan begini. Setiap orang rata-rata mengucapkan 16.000 kata setiap hari. Betul nggak? Banyak banget ya. Coba hitung ya, bener nggak? Ada yang bilang katanya emak-emak lebih banyak ngomong daripada bapak-bapak. Betul nggak, Cina Tali? Betul ya? Ternyata kalau menurut riset sama. Cowok nggak kalah bawel daripada cewek. Sama, coba bapak-bapakmu lebih bawel nggak sama mamamu? Kata Marvel, iya gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. 112.000 kata seminggu, 448.000 kata sebulan, 5 juta sekian kata setahun. Banyak nggak? Banyak. Kalau kita lebih banyak ngomong yang negatif dibanding yang positif, kira-kira dampaknya seberapa parah buat orang yang dengar kata-kata kita? Nah itu yang perlu kita renungkan ya. Nah, jadi pertanyaan pertama di khotbah kita hari ini, berapa kata yang teman-teman ucapin setiap hari? Ya, coba hitung ya, pikir-pikir. Terus mana yang lebih banyak, positif apa negatif? Oke, lanjut. Tadi poin yang pertama adalah kekuatan lidah. Sekarang kita masuk bahayanya lidah. Oke, poin yang kedua ya. Kenapa sih lidah itu bahaya? Mari kita lihat. Teman-teman di ayat 5 dan 6, teman-teman baca ya, ayat 5 dan 6. Terutama ayat 6, dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Ia merupakan, ini kalau baca ayat ini ngeri nih ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu
yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tonton bayangkan, bahan bakarnya lidah apa? Kalau masak di rumah pakai apa? Pakai gas atau pakai kompor minyak. Lidah bahan bakarnya apa? Api neraka. Teman-teman, di dalam seluruh bagian Alkitab, Tuhan menaruh perhatian pada dua anggota tubuh kita yang paling fragile, yaitu apa? Satu adalah lidah, dua adalah mata. Ya, mata adalah pelita tubuh. Tapi mata itu tidak bisa berdampak apa-apa. Kalau kamu ngelihat orang, itu paling kalau lihat-lihatan begitu ya, paling dia kesel. Tapi selanjutnya yang bikin berantem tuh apa? Yang bikin berantem tuh enggak lihat, aduh lihat begitu ya, enggak bikin berantem. Yang bikin berantem apalah kalimat selanjutnya, apa lu lihat-lihat? Terus dia ngomong lagi, lu apa? Apa lu? Apa lu? Apa? Akhirnya langsung buk begitu kan. Nah teman-teman, maka dari mata yang crucial dan lidah, Tuhan bilang kita harus taruh perhatian kita pada dua anggota tubuh itu. Kecil tapi bahaya. Nah, maka kita akan fokus hari ini pada bahayanya lidah. Dia bisa menodai seluruh tubuh, membawa kita jatuh dalam dosa, dan bisa membuat hidup kita tidak menjadi berkat. Maksudnya apa nih? Menyalakan roda kehidupan. Membuat hidup kita berdampak atau tidak berdampak. Nah maka your tongue has the power to hurt someone or to heal someone. Mana yang kamu akan pilih pagi hari ini? Lanjut teman-teman. Kenapa bahaya? Mari kita lihat tayangan ini. Saya mau kasih lihat satu eksperimen. Silakan tim multimedia boleh play ya. Mudah-mudahan soundnya muncul. Ini satu percobaan dari IKEA di Uni Emirat Arab. Betapa bahayanya kata-kata. Nah ini bukan bully a man, tapi bully a plant. Ada suaranya, bisa muncul nggak? Ya ini iklan IKEA dulu ya, iklan. Nah ini dia. Ini IKEA di Uni Emirat Arab, mereka bikin percobaan. Mereka ambil dua pohon. Nah terus pohon itu ditaruh di tempat yang sama, di ruangan yang sama. Nobody likes you. No one notices when you're in the room. You're a mistake. You're useless. You're not even green. Lalu diputerin suara di dalam box itu secara terus menerus. You're making a difference in the world. You are beautiful. I brought them here to see the plant. I was like, a plant is getting bullied. Like, tuh, dibedain yang sebelah kiri yang dibulit, sebelah kanan yang dipuji. Jadi murid-murid diminta untuk rekam. Mereka disuruh rekam kata-kata yang membuli dan sekaligus merekam kata-kata yang memuji. Physically be a part of is, I think, going to be very powerful. Lalu ditaruh dan dilihat berapa hari? 30 hari teman-teman. Hasilnya apa? I started noticing that the one that was being bullied started kind of to droop. Ini yang dibully. Kelihatan ya? The plant that was being complimented, it was flourishing and beautiful. It's raised the profile massively of different forms of bullying and the effects that bullying can have on people. Terus murid-murid diundang. Dan dijelaskan apa dampak bully buat mereka. If it affects a plant, it can definitely affect other people. Ya, nah ini iklan dari IKEA menunjukkan betapa bahayanya pohon yang dibully itu mati teman-teman dalam waktu sebulan. Tadi lihat ya yang sebelah kanan. Sebelah kiri bertumbuh dengan baik. Teman-teman bisa search di YouTube buat tahu lebih lanjut tentang bully plant eksperimen. Banyak nih. Nanti kalau mau di KR kita juga bisa bikin ya. Nanti datang kalau yang suka ngomel-ngomel, pojok sebelah kanan pasang
tanamannya, mungkin tambahin foto Koanius begitu ya. Wah, jadi lebih seru diomel-omelin. Sebelah kiri pasang pengurus yang baik gitu kan. Pasang Cina Tali di situ, Kezia ditaruh gitu. Mereka dipuji. Nah, kita lihat dampaknya apa. Ya, kita buat coba. Nah, teman-teman ini contoh. Tapi mungkin kamu bilang begini, kok saya mah jarang ketemu orang. Saya di rumah juga nggak banyak ngomong sama orang. Saya lebih sering online. Nah, apakah juga online ada bully? Ada. Mari kita lihat video selanjutnya. Next. Nah, oh ya, sorry. Sebelum itu, saya mau kasih lihat satu contoh lagi adalah, ini real nih teman-teman ya. Ini tanggalnya nggak kelihatan. Ini baru saya download semalam, 3 Maret 2023. Ada satu anak SD di Banyuwangi, itu dia bunuh diri gara-gara dibully oleh teman-temannya nggak punya ayah. Ini baru terjadi tanggal 27 Februari yang lalu. Nggak sampai 1 minggu. Dia umur 11, dia bunuh diri karena dibully oleh teman-temannya. Maka teman-teman, mari kita berpikir apakah dampak kata-kata yang kamu ucapkan pada orang lain. How powerful the effect is. Nah, ada satu video lagi tadi saya bilang, saya sih jarang ngomong, saya orangnya pendiam kok, saya cuman main game doang. Nah, tapi ternyata dampak bully secara online juga sama. Mari kita lihat. Nah, ini videonya. Silakan tim multimedia. Ini lagi main game ya. Player 1 dia, player 2 orang lain. Nah, halo. Emak gue manggil nih, off dulu ya. Nah, biasa gitu kan. Terus datanglah pemain ketiga. Yang warna kuning. Langsung dasar lu lelet gitu ya. Waduh, langsung kena. Aneh banget sih langkah lu. Aneh, langsung masuk dalam pikiran dia. Dasar kamu bodoh ya. Well, this isn't fun anymore. Hey, what's up? Ready to work on our project? Wait, is something wrong? No. Well, yeah. That player 3 got online and was trash talking. Trash talking? Really? Yeah, and I know I should ignore it, but well, words do hurt sometimes. I know how you feel. I once posted a photo of my dog, and because I forgot to make the photo private, anyone could comment on it. What happened? The comments were totally mean, and I didn't even know those people. What did you do? You mean after I burst into tears? Well, I remember the rules of STOP, stop. S, step away. T, tell a trusted adult. O, okay sites first. P, pause and think online. I tried to follow that advice, and believe me, it's not easy. So I told my big sister, who said that true friends support each other. No bashing allowed. Remember, there's always someone else on the other side of that screen. How do you treat others online? Ya, ini satu iklan yang bagus ya. Bagaimana kita mungkin nggak ngomong lewat kata-kata langsung, tapi lewat apa yang kita ketik, kita juga menyakiti hati orang lain. Atau jangan-jangan juga teman-teman mengalami jadi korban. Kalau jadi korban, apa yang dilakukan? Lakukan langkah stop. Berhenti sejenak, lalu kasih tahu orang dewasa supaya perasaanmu bisa disampaikan. Lalu kemudian carilah situs yang lebih baik. Lalu yang terakhir, coba pikir ulang secara diri sendiri dan evaluasi. Gitu ya. Nah teman-teman ini langkahnya. Kita masuk bagian yang ketiga teman-teman. Jadi kalau lidah itu memang kuat dan lidah itu berbahaya,
maka langkah yang ketiga, lidah itu harus dijinakkan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat firman Tuhan, ayat yang ke-7, ayat ke-8, itu mengeri sekali teman-teman ayatnya. Ayatnya bilang bahwa semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, ular ya, binatang-binatang laut, ikan hiu, ikan segala macam, itu dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Teman-teman, kalau kita lihat di Taman Safari, itu burung bisa dilatih, bisa ngomong, lalu bisa terbang, bisa ngantar surat, bisa bikin atraksi. Kalau kita lihat di sirkus, itu kakak tua bisa salto. Kalau kita lihat di Taman Safari juga, kita lihat dolphin itu bisa lompat, bisa ngitung. Bahkan singa laut juga bisa hitung 1 tambah 1 berapa. Nah teman-teman, binatang-binatang yang gak punya akal itu bisa dijinakkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ayat 8, tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah apa ini? Sesuatu yang buas. Ia tidak terkuasai dan penuh racun. Teman-teman, apa sih akibatnya kalau kita minum racun? Waktu kita minum racun, kita sadar nggak bahwa kita minum atau makan racun awalnya? Awalnya kita nggak tahu, sama seperti yang lain. Tapi begitu itu masuk ke dalam tubuh, itu menyerangnya dari luar atau menyerangnya dari dalam. Teman-teman, itu menggerogoti dari dalam. Seperti penyakit kanker. Kalau kenapa kanker itu sulit diobati? Karena kanker tidak bisa diobati dengan intervensi dari luar. Cuman ada 2 cara untuk ngobatin kanker. 1, diamputasi, di selnya dipotong. Atau yang kedua, langkahnya adalah dibuat radiasi supaya selnya mati. Bahayanya adalah waktu dia membunuh yang jahat, yang sel yang jahat itu, sel yang baik kena dampak nggak? Kena. Maka teman-teman, lidah itu seperti itu. Pada waktu kita nggak bisa menguasai lidah kita, hal-hal yang lain yang baik dari diri kita itu dikuasai. Karena penelitian dari psikologi juga menunjukkan bahwa lidah seseorang itu dikuasai oleh pikiran. Dan pikiran seseorang dikuasai oleh sejauh mana dia bisa mengendalikan cara dia berpikir. Maka teman-teman, di poin ini saya mau berhenti sejenak dengan mengatakan satu kalimat yang penting. Mari kita baca sama-sama kalimat yang di bawah ini teman-teman. 2, 3, iya. Spiritual maturity is evidenced by the use of the tongue. Tongue mastery is the fruit of self-mastery. Teman-teman, penguasaan diri kita terhadap lidah menunjukkan seberapa dewasa kamu. Pada waktu kamu tidak bisa menguasai lidahmu, itu menunjukkan bahwa kamu belum bisa menguasai dirimu sendiri. Maka teman-teman, topik hari ini menjadi hal yang sangat penting. Dan saya berharap teman-teman bisa ingat, bukan cuma sekarang, tapi mungkin 10-20 tahun yang akan datang. Bahwa pada waktu kita mengatur diri kita, mengatur lidah kita, kita bisa mengatur hidup kita. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan secara psikologis bagaimana otak kita bisa mengatur pikiran kita. Teman-teman, ini adalah bagian otak kita. Otak kita disebut dengan cerebellum, otak. Ada otak kecil atau otak besar. Ada bagian otak yang mengatur cara kita membaca di sini. Jadi kalau teman-teman kecelakaan misalnya ya, dulu ada teman-teman KR zaman saya, itu kecelakaan, gegar otak, dia sulit ngomong. Kenapa? Karena area yang berpikir tentang kata-katanya kena, area yang birunya kena di sini. Nah, sebaliknya kalau area yang di depan itu membaca yang kena, maka dia akan sulit membaca. Kalau teman-teman mungkin punya keluarga atau kakek atau nenek yang mengalami kesulitan membaca, itu berarti areanya yang kena. Tapi ada orang yang tetap bisa ngomong walaupun dia nggak bisa baca. Ada orang yang lupa-lupa tapi dia tetap bisa baca. Nah maka setiap bagian otak mengatur fungsi yang berbeda. Bayangin teman-teman, di dalam bagian otak kita ada 426 bagian otak. 426. Kalau belajar psikologi atau kedokteran nanti mesti dihafalin. Lalu ditanyain. Nah itu zaman dulu ya. Zaman saya waktu belajar psikologi. Zaman sekarang nggak usah. Cukup dilihat dan dimengerti. Nanti tinggal dicek bagian otak yang terkena tuh di mana. Tinggal di scan, di MRI, terus ketahuan. Oh bagian otak ini. Kalau lupa, lihat contekan.
bagian ini ngatur apa sih? Nah, bisa begitu. Nah, teman-teman, ini adalah bagaimana bahasa atau lidah yang diatur oleh otak kita itu mengeluarkan kata-kata. Maka kalau kita mau mengontrol kata-kata kita, langkahnya adalah bukan lidahnya disikat, bukan dibersihin, tapi yang harus diatur adalah otaknya. Nah, teman-teman, bagaimana cara otak bekerja? Teman-teman, otak itu kerjanya seperti radar. Waktu di zaman Perang Dunia Kedua, kemampuan musuh atau kemampuan alat perang untuk mengirim rudal itu berapa kilo, teman-teman? Kalau teman-teman tahu kisah sejarah bom atom Hiroshima Nagasaki, itu terjadi bom atom yang sedemikian besar karena apa? Karena radar dari pertahanan tidak bisa mendiagnosa pesawat yang lewat di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Mereka punya radar? Punya. Begitu pesawat udah nyampe, lalu muncul, net, bahaya, kapal lewat. Lalu langsung siapin alat tembaknya. Tapi teman-teman, waktu itu radar itu belum secanggih itu. Jadi waktu kapal itu lewat di atas bagian teritori suatu negara, itu nggak ketahuan. Tapi sekarang teman-teman, balon mata-mata dari Cina ada di Samudra Pasifik, kira-kira 500 km dari Washington DC, Amerika udah tahu. Amerika udah kirim drone, sebelum sampai daratan Amerika sudah dilumpuhkan, itu balon mata-mata. Sekarang kalau Amerika tinggal pencet, maka Indonesia langsung hancur jadi Hiroshima Nagasaki. Apakah radar Indonesia cukup bisa menghajar itu, menghantam itu? Belum cukup. Indonesia baru bisa tahu ada rudal masuk ke Indonesia, mungkin kira-kira cuman 1000 km. Tapi kalau pertahanan Amerika itu bisa sampai 5.000 sampai 10.000 km. Jaraknya sampai ke Rusia, karena musuhnya adalah Rusia. Maka teman-teman, kemampuan kita atau kesensitifan kita untuk mengetahui bagaimana kita mengatur pikiran dan mengatur kata-kata kita tergantung seberapa kuat radar kita. Nah, teman-teman, bagaimana kita memperkuat radar kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa Filipi 4 ayat 8, kita baca sama-sama. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 jelas. Kalau kamu mau menambahkan radarmu, pakailah ini. Supaya kamu makin peka. Teman-teman, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Teman-teman, kalau kita pakai baju kotor, baju gelap, kalau ada noda kelihatan nggak? Jos, kelihatan nggak ada noda? Nggak ada ya? Coba kamu maju 2 langkah. Nah, coba lihat lagi. Ada nggak noda? Nggak kelihatan, coba lihat lebih baik. Belum? Kita lihat ke tempat terang ya. Sini. Kelihatan nggak? Iya. Ada ya? Oke. Di mana? Coba kita satu lagi. MC. Biar nggak salah, coba lihat. Ada nggak noda? Nggak kelihatan ya? Nggak, coba lihat yang benar. Jos tadi udah lihat. Kelihatan? Nggak kelihatan? Kurang dekat. Nggak ada ya? Oke, kita lihat satu lagi. Sini. Coba, benar nggak? Ini ilustrasi yang pas nih. Saya baru sadar tadi. Nggak kelihatan ya? Coba lihat lagi. Biasanya baju kotor kenapa? Kelihatan ada? Jos, kasih lihat Jos. Biar pada tahu. Kasih lihat Jos. Ini saya nggak bisa di zoom. Coba kasih lihat. Di mana tunjuk? Kurang terang. Oh, ya. Kurang terang. Nah, coba sini. Lihat. Kalau penasaran maju. Kelihatan nggak?
Oh, berarti belum terlalu kelihatan ya. Nggak kelihatan ya, Jos? Oh, iya. Oke, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, ya. Saya kasih lihat. Kelihatan ya? Oke, ini bajunya keren, baju batik, kena pulpen, nggak kelihatan. Ya, teman-teman saya mau bilang apa? Waktu kita dulu hidup di dalam dosa, kita menggunakan baju yang gelap. Waktu kita bertobat jadi orang Kristen, kita menggunakan baju yang baru, yang pakai baju putih. Nah, Marvel pakai baju putih. Tolong Vel, sini, temenin Dedi. Oke, nah Marvel naik Vel. Marvel pakai baju putih. Ada setitik hitam di sini. Kelihatan dari jauh? Kelihatan. Titik saya lebih kecil memang. Marvel kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Teman-teman, kenapa punya Marvel kelihatan jelas, punya saya nggak kelihatan? Karena warna baju saya gelap. Teman-teman, waktu kamu belum terima Tuhan, hidupmu gelap. Seperti baju gelap saya. Waktu kamu terima Tuhan, kamu menggunakan baju baru. Setitik kesalahan kelihatan. Kenapa tadi Jos minta saya ke tempat terang? Waktu makin terang, makin kelihatan apa makin gak kelihatan? Makin kelihatan. Maka teman-teman, waktu kamu terima Kristus, kita gak cukup berubah. Saya dulu belum terima Kristus, sekarang sudah terima Kristus, lalu kita harus bertumbuh. Semakin dekat berjalan kepada Tuhan. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Makin jelas gak hitamnya? Teman-teman, makin jelas kesalahan kita. Thank you Marvel. Itu berarti apa teman-teman? Itu berarti pada waktu kita semakin kenal Tuhan, teman-teman radarnya itu makin kuat. Waktu teman-teman makin merenungkan firman Tuhan setiap hari, Tuhan memberikan kamu kepekaan. Yang dulu kamu merasa, gua gak salah ngomong begini. Sekarang semakin lama kamu akan merasa di titik yang merasa, iya ya kok gue salah ya? Kok gue gak damai sejahtera ya? Kok gue gak enak hati ya? Kok gue gak damai ya? Teman-teman, itu bukan berarti teman-teman berdosa, bukan berarti teman-teman makin payah, tidak. Justru kesalahan, dosa itu makin terang benderang. Ngerti ilustrasi saya? Semakin kamu berjalan menuju terang, yang gelap itu semakin jelas terlihat. Maka teman-teman, pada waktu kita mau mengubah otak kita, Tuhan mengatakan bahwa apa? Bukan Tuhan yang mengatakan, maaf. Satu penelitian dari seorang neuropsychologist, seorang psikolog yang belajar tentang fungsi otak, dia mengatakan begini. Bukan hanya berdoa dan praktek spiritual yang mengurangi stres, tapi hanya 12 menit meditasi ayat firman Tuhan setiap hari akan membuat kamu awet muda. Ini penelitian psikologi loh. Kamu pada waktu merenungkan Tuhan yang penuh kasih, daripada merenungkan Tuhan yang menghukum, akan mengurangi kekhawatiran dan depresi. Dan meningkatkan perasaan aman, belas kasihan, dan cinta kasih. Dari siapa? Dari Andrew Neuberg dan Mark Robert Waldman. Ini buku baru, dia mengarang bagaimana Tuhan mengubah otakmu. Maka teman-teman, cara mudah supaya kata-kata kita tidak menyakiti orang lain adalah kita meningkatkan radar kita. Sehingga waktu radar kita makin kuat, kita akan makin bisa bertumbuh dan menjadi berkat buat orang lain. Maka teman-teman yang namanya HPDT, sekarang masih pakai istilah HPDT, si Natali? Masih ya? Maka HPDT itu penting. Tadi MC kita sempat sharing, kalau malam udah capek ya, HPDT-nya ya. Nah, betul ya, liturgos kita ya. Tadi kalau udah malam, saat teduhnya lebih capek ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Maksain ya. Atau kalau cara lain adalah mungkin teman-teman tidak harus nunggu sampai malam. Dulu kalau saya ada waktu, saya bangun lebih pagi. Atau kalau tidak bangun lebih pagi, pulang sekolah, waktu yang santai saya saat teduh. Waktu di mana kamu tenang dan tidak dikejar-kejar. Maka teman-teman ini penting. Poin selanjutnya, sebelum kita masuk langkah praktis, teman-teman, Tuhan bukan hanya bisa mengubah otak kita,
tapi juga secara psikologi kita bisa menggunakan afirmasi positif. Apa maksudnya? Afirmasi positif itu adalah menggunakan lebih banyak kata-kata positif dibandingkan kata-kata negatif. Mereka pengarang tadi, Andrew Newman dan Robert Waldman, mengarang buku yang lain yang mengatakan bahwa bukan hanya Tuhan bisa mengubah otak, tapi juga kata-kata itu bisa mengubah otakmu. Jadi kalau kita biasa ngomong-ngomong yang positif, kebiasaan kita juga akan positif. Kalau kita biasa mengatakan kata-kata negatif, kebiasaan kita jadi negatif. Itu yang mau dikatakan oleh mereka. Maka dia bilang begini, the longer you concentrate on positive words, the more you begin to affect others area of the brain. Semakin kamu banyak memikirkan kata-kata yang positif, itu ternyata area otak tadi lihat ya, area otak yang bisa mengatur kata itu banyak sekali, itu dampaknya positif ke area otak yang lain. Maka teman-teman, itu kenapa kalau kita sudah punya kakek atau nenek, itu perlu sering diajak ngobrol. Kalau kita punya orang tua atau punya teman, itu perlu sering diajak ngobrol. Karena apa? Waktu kita bicara, itu menstimulasi otak. Jadi teman-teman yang jarang ngomong sama orang, mulai hari ini mari kita lebih sering ngobrol. Karena waktu kita ngobrol, bagian otak kita terstimulasi. Kalau yang kita obrolin adalah hal-hal yang negatif, maka otak kita, tubuh kita negatif. Tapi kalau otak kita dan hal yang kita bicarakan itu positif, maka tubuh kita, pikiran kita juga positif. Make sense ya? Sederhana. Maka teman-teman, langkah sederhananya apa? Saya kasih 2 langkah sederhana. Teman-teman bisa pikirkan yang lain. Langkah praktis yang pertama. Nah, coba teman-teman pikir. Apa sih kata-kata positif yang teman-teman bisa ucapin? Apa misalnya? Cinat? 1 aja. Hebat misalnya. Hebat. Jos? Peduli. Guys? Kata positif? Bunganya apa? Bunganya jelek kah atau bagus? Bagus ya. Ini kayak siapa? Nia ya? Nia. Bunganya? Bunganya cantik. Oke. Bajunya apa? Bagus. Gaya rambutnya? Keren. Oke. Badannya? Tegap. Pikirannya? Jernih dan sebagainya. Maka teman-teman, mari kita lebih sering mengenali kata-kata positif yang teman-teman bisa pakai. Langkah yang kedua, teman-teman. Waktu kita sering mengucapkan dan kita biasakan, itu akan jadi habit. Langkah sederhana, teman-teman. Saya juga melatih diri saya supaya mengirimkan 1 pesan positif kepada 1 orang setiap hari. Sejak tahun lalu saya mencoba, tiap kali ada yang ulang tahun, saya ucapin. Kalau dulu pakai WA, sekarang pakai gambar. Karena waktu saya gambar, saya pakai Canva misalnya, ini hanya butuh waktu 30 detik. Karena udah ada template-nya, cari fotonya, upload, terus save. 30 detik kalau jaringan internetnya cepat. Dan kita bisa buat. Terakhir saya ngirim WA ke Ibu Yunatia, mengucapkan turut berduka. Saya belum bisa tampilin, tadi pagi Bu Yunatia memberikan selamat. Terima kasih, selamat melayani, doa saya beserta pelayananmu hari ini. Jadi saya di sini diiringi dengan doa oleh Ibu Yunatia. Teman-teman, hal positif yang kita berikan kepada orang lain akan berbuah kepada kita juga. Waktu saya ulang tahun 2023, saya terima lebih dari 100 ucapan. Kenapa? Karena saya memberikan kepada lebih dari 100 orang. Maka teman-teman, ujungnya siapa yang bersuka cita? Kita sendiri dan Tuhan dimuliakan. Maka pertanyaannya, maukah teman-teman belajar menjinakkan lidah dan menjadi berkat buat orang lain? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, ajar kami untuk belajar mengendalikan lidah, supaya kami tidak membuat orang menjadi terbawa perasaannya, tapi kami bisa membawa perubahan untuk orang lain. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, teman-teman kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Saya ajak kita semua untuk boleh berdiri, biarlah firman Tuhan bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita. Ya, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mari kita mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita bakal melakukan doa syafaat. Sebelumnya ada dua pokok doa yang bakal kita doain. Yang pertama untuk negara dan yang kedua untuk camp remaja yang masih dalam tahap penghubungan pembimbing, akomodasi sama transportasi. Teman-teman mari kita angkat pokok doa. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Saat pagi Tuhan, mengucap syukur hari ini ibadah ini bisa berjalan dari awal, pertengahan hingga nanti akhirnya. Biar kiranya juga Tuhan yang boleh pimpin ibadah ini. Dan mengucap syukur juga untuk pembicara Ko William Gunawan hari ini yang telah membawakan firman Tuhannya dengan baik. Biar kiranya Engkau boleh berkati setiap pelayanannya. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk negara, biar kiranya setiap para pemimpin serta bawahannya bisa melakukan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik dan jujur. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang kedua, aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa acara camp remaja yang akan berlangsung dan berjalan di bulan Juni, biar kiranya setiap penghubungan yang dilakukan oleh para panitia bisa menjadi pilihan yang terbaik, dan juga setiap pembimbing yang sudah terpilih bisa melakukan tugas serta panggilannya dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk orang yang sedang mengalami sakit
atau pergumulan, biar kiranya Engkau boleh sembuhkan lewat obat, serta Engkau boleh menjadi penghibur bagi hidup mereka. Dan juga untuk yang sedang berulang tahun di bulan ini, Engkau boleh berkati 1 tahun tambah umurnya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Tuhan, inilah segenap pokok doa kami yang jauh dari kata sempurna. Biar Engkau sempurnakan, dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya, apakah ada yang belum menerima persembahan? Boleh angkat tangan. Boleh dibantu oleh yang di belakang. Sama aku mau mengingatin hari ini kita ada persembahan bulanan ya. Jadi yang mau memberikan persembahan bulanan boleh nanti maju duluan. Oke, sebelumnya aku mau bacain ayat persembahan kita yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkan menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Oke, buat yang ingin memberikan persembahan secara digital, kalian bisa memberikannya melalui QR code di depan yang akan ditampilkan sambil kita menyanyikan lagu Tabuh Gendang. Sayang
teman-teman, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mau ucap syukur ya Bapak atas setiap kasih setiamu, pernyataanmu, bahkan juga untuk setiap sukacita yang boleh Tuhan berikan pada kami. Yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga detik ini ya Bapak. Bapak, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu dan membawakan sedikit dari apa yang kami miliki ya Bapak. Dan juga kiranya ya Bapak persembahan yang kami bawa ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu juga ya Bapak. Bapak juga kami mau berdoa Tuhan, kiranya juga Bapak persembahan kami ini dapat membantu Tuhan setiap orang-orang yang ada di sekitar gereja-Mu ini Tuhan. Dan juga Tuhan berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman dipersilakan duduk. Oke, gimana teman-teman? Firmannya oke lah ya? Bisa terima kan? Bisa ya? Jangan omdo nih. Bisa ya? Oke. Steph, gimana? Menurut kamu gimana? Kamu bisa dapat apa dari firman tadi? Buat aku yang bisa didapatin tuh kayak, ternyata tuh dari lidah kita tuh bagian yang mulut kita tuh kayak, kayak ringan banget. Ternyata tuh berdampak banyak banget buat semua orang bisa berdampak buruk. Kayak dari satu kata tuh bisa berdampak buruk, kayak bisa buat orang sakit hati kan. Tapi bisa juga berdampak yang baik buat orang, kayak bisa merasa terpuji, bisa merasa tersanjung gitu. Terus jadi juga ada video yang tentang tumbuhan, kayak dia dikasih kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk, tapi yang buruk tuh bisa jadi layu, terus yang kata-kata baik dia bisa dimekar jadi baik, jadi bertumbuh dengan baik gitu. Terus yang bisa aku dapetin kayak kita tuh harus bisa mengontrol lidah kita dengan baik. Terus kita harus memikirkan apa yang bakal kita omongin ke orang. Terus apakah omong kita bakal berdampak baik atau tidak bagi orang itu gitu. Oke, nah itu yang dapat dari Stefanesa ya. Kalau aku kayak apa ya? Setelah dari Ko William tadi cerita bawa firman Tuhan juga, aku tiba-tiba kayak kepikiran satu momen dimana kayak benar-benar sadar gitu. Kalau misalnya lidah tuh emang bisa mematahkan hati orang dan bisa mengubah juga gitu. Jadi ada satu momen di mana jadi kalau aku berteman itu sama teman-teman SMA aku tuh berdelapan gitu. Nah 2 cowok, 1 nggak tahu di cowok atau cewek ya. Tahu lah ya maksudnya, tuh sisanya cewek. Nah aku nggak tahu nih, mungkin cewek-cewek bisa mengiyakan kali ya. Kalau cowok udah ngomong, ya sekalinya ngomong sakit Wak. Apalagi kalau ngekritingin cewek tuh sakit. Tolong ya cowok, tolong di notice ya, sakit kalau kalian udah ngomong tuh. Nah jadi dari berdelapan ini ada satu cewek, aku gak bisa mengiyakan, membenarkan tingkah laku dia. Karena aku juga tahu dia salah dan ya agak jelek lah notabene. Nah terus ada juga satu cowok ini, dia ini diem gitu ya. Terus tapi sekali yang ngomong dia bisa langsung kayak, maaf ya, ini bukan yang ngatain ya, tapi maksudnya ini perkataan dia kayak, wah dia si cewek itu cabe banget, pokoknya hina banget loh orangnya gitu loh, najis apa segala macam gitu. Ya aku sebagai teman ceweknya yang aku juga notabene aku dekat sama si cewek ini dan aku juga dekat sama si cowok ini dan tahu cowok ini biasa diem doang, kaget dong kayak, wah lo kok bisa ngomong kayak gitu loh. Itu sakit banget, apalagi kalau misalnya si ceweknya nyadar gitu kan. Karena kayak tadi Ko William bilang, kalau mau ngomong sesuatu itu, langkah baiknya itu dipikirin dulu, biar bisa berdampak baik buat orang lain gitu. Menurut aku dia nggak mikirin gitu, si cewek ini kenapa, cewek ini punya isu apa, kenapa dia jadi kayak gitu. Padahal aslinya menurut aku ya dia ceweknya ada isu gitu loh guys. Jadi ya yang bisa aku nangkep itu sebenarnya lidah itu jahat banget gitu. Walaupun itu bukan ditujuin ke orang itu, tapi kita yang orang lain aja bisa merasakan betapa sakitnya kalau misalnya dikatain kayak gitu. Jadi menurut aku ya kalau
Baiknya setelah habis ini kita kalau mau ngomong, mau ke temen deket, mau siapapun itu, kalau bisa kita kayak pikirin dulu. Kalimat-kalimat negatifnya kalau bisa diganti ke positif sedikit gitu kalimatnya, oke? Nah, aku ada satu lagi nih, satu lagu. Kok satu lagi? Satu lagu namanya Denganmu Tuhan. Boleh ditampilin? Kayaknya nggak kelihatan juga deh liriknya. Nah, kenapa aku milih Denganmu Tuhan ini? Aku tahu kayak kita tuh nggak bisa ngontrol mulut kita kadang. Kayak mungkin karena kebiasaan kayak maaf ya kata-kata anjay, anjir gitu-gitu udah kebiasaan keluar gitu ya. Dan kadang kita juga ngeklaim diri kita, gue nggak bisa berubah, itu udah kebiasaan. Tapi biarlah Tuhan yang pimpin setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mau ke daily buat sehari-hari gitu, biarlah Tuhan yang pakai kita buat jadi berkat di sekitar kita gitu. Jangan biarin kita buat mulut kita buat ngebully orang, buat nyakitin hati orang gitu dengan excuse apapun itu gitu. Nah, yuk dengan sambil bangkit berdiri, aku mau sama-sama ngajak teman-teman semua untuk dapat menyanyikan lagu Denganmu Tuhan. Pulanglah ke tempat di mana teman-teman berada dan terimalah berkat Tuhan. Bila damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Hosiana. Lagu Denganmu Tuhan sekali lagi.
Silakan duduk dan bersatu teduh.